ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang dirahmati Allah, sekarang saya sedang berada tepat di depan pintu gerbang Pondok Pesantren Umar bin Khattab Plus yang beralamat di Kampung Sukamulya, Desa Gunung Malang, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di balik gerbang ini terdapat kawah candra di muka, tempat dididiknya para penghafal Al-Quran dari bangun tidur hingga tidur lagi. Bagaimana sarana prasarana yang berada di dalamnya? Mari kita lihat bersama. Assalamualaikum. Ibu bapak yang dirahmati Allah, beliau adalah Muhammad Dion Santoso, salah seorang security yang berada di Pondok Pesantren Umar bin Khattab, yang memastikan alur keluar masuk santri, alur keluar masuk kendaraan, dan memastikan keamanan ananda yang berada di Pondok Pesantren Umar bin Khattab ini. Pondok Pesantren Umar bin Khattab, selain fungsinya sebagai tarbiyatul anam, pondok ini juga berfungsi sebagai tarbiyatul an'am. Terdapat rusa, burung, kemudian ikan hias yang fungsinya untuk menjadikan kehidupan di dalam pondok ini lebih alami, memberikan suasana yang indah dan nyaman bagi para santri tentunya, selain lingkungan yang memang berada di kaki Gunung Salak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini saya berdiri tepat di depan salah satu gedung asrama yang berada di Pondok Pesantren Umar bin Khattab Plus. Yang berada di sebelah kiri saya ini adalah gedung Al-Quds untuk asrama santri yang terdiri dari 2 lantai. Lantai atas terdiri dari 4 kamar santri, lantai bawah terdiri dari 3 lantai santri dan 2 kamar guru. Untuk lebih jelasnya, mari kita kunjungi gedung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, sekarang kita berada di lantai 1 gedung Al-Quds yang terdiri dari 4 kamar, 3 kamar santri, dan 1 kamar guru. Mari kita coba masuki. Yang pertama adalah kamar guru. Bagaimana fasilitas yang ada di dalam kamar guru? Ini adalah fasilitas yang berada di kamar guru untuk 2 orang guru. Kemudian kamar mandi juga berada di dalam kamar guru. Kita bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak sekalian, sekarang kita sedang berada di salah satu kamar yang berada di gedung Al-Quds ini. Kamar ini terdiri dari 7 ranjang, yang masing-masing ranjang ada 2 tempat tidur untuk santri. Luas kamar ini 6 kali 5 meter persegi. Kemudian di setiap ranjang pun bisa kita lihat dan kita saksikan di bagian bawah ada tempat untuk menyimpan baju-baju yang dilipat. Ada 4, masing-masing untuk santri mendapatkan 2 box atau 2 tempat baju untuk melipat. Nah, di bagian pojok kamar ini juga kita berikan 1 tempat untuk mereka berdiskusi, untuk mereka bersenda gurau, dan lain sebagainya. Di bagian pojok kamar ini bisa kita lihat bersama, ini adalah tempat untuk menggantung kemeja
jaket maupun gamis bagi anak-anak sekalian, sehingga tempat ini tertata dengan rapi. Kemudian di bagian sisi luar, Ibu Bapak sekalian, kita melihat ventilasi udara yang cukup untuk ruang kamar ini. Ada 3 jendela yang langsung berhadapan ke lembah, yang bisa kita saksikan betapa sejuknya di area lembah ini. Masing-masing santri mendapatkan fasilitas selimut, kemudian kasur dan bantal. Semua yang ada di fasilitas ini adalah standar di Pondok Pesantren Umar bin Khattab. Artinya setiap kamar memiliki tempat dan sarana yang sama. Berikutnya kita menuju ke kamar mandi. Ibu Bapak sekalian, sekarang kita sedang berada di kamar mandi untuk asrama Al-Quds. Kita memiliki 10 kamar mandi, yaitu 5 sebelah kanan dan 5 sebelah kiri. Kalau kita hitung rata-rata setiap kamar mandi untuk 2 orang anak. Cukup untuk antri, kemudian mandi dan persiapan ke masjid serta aktivitas yang lain. Kita coba lihat fasilitas yang berada di kamar mandi. Demikian Ibu Bapak sekalian, kami telah jelaskan sarana yang berada di asrama Al-Quds. Mengenai sistem yang kita bentuk di dalam asrama ini, tentunya tadi pertama kali kita sudah melihat ada kamar guru yang kita siapkan. Fungsi guru tersebut adalah untuk membina, membimbing, memperhatikan, mengawasi tingkah laku anak-anak kita yang berada di asrama Al-Quds. Untuk mendidik anak-anak kita agar hidup tertib, hidup bersih, maka masing-masing kamar memiliki struktur organisasi dari ketua kamar, kemudian ada jadwal piket yang kita wajibkan kepada anak-anak untuk turut menjaga kebersihan. Walaupun dari pondok kita, Pondok Pesantren Umar bin Khattab memiliki office boy yang siap membersihkan setiap saat, namun tentunya nilai pendidikan kepada anak-anak kita tetap kita berikan kepada mereka, yaitu mereka membersihkan hal-hal yang perlu dibersihkan setiap harinya. Mengenai sistem yang kita gunakan di asrama Al-Quds ini, bagi para santri, tentunya mereka memiliki tempat-tempat khusus sebagai privasi bagi mereka, dan mereka harus menjaga itu, baik ketertiban dan kebersihannya. Contohnya, kamar tidur. Tempat tidur kita memiliki standar yang harus mereka lakukan setiap harinya. Kebersihan juga kita memiliki standar yang mereka harus jaga ke setiap harinya. Guru pembimbing dan guru-guru yang berada di asrama turut menjaga itu semua dengan memberikan penilaian setiap hari yang akumulasinya setiap minggu kita akan umumkan kepada seluruh asrama siapa yang menjadi juara kebersihan setiap minggunya. Demikian Ibu Bapak sekalian, laporan kami dari asrama Al-Quds. Saya Abu Bakar melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruangan IT. Ya, di ruangan ini adalah tempat kerja divisi IT dan sebagai penyimpanan barang-barang elektronik seperti laptop santri ya yang ada di loker ini, dan ada beberapa loker lagi ya. Yang ini insya Allah loker ini ya sebagai tempat penyimpanan laptop, insya Allah cukup untuk 1 atau 2 laptop ya. Handphone santri juga insya Allah akan disimpan di sini ya. Selain penyimpanan barang-barang, tempat ini juga sebagai kerja divisi IT ya yang meliputi pekerjaan video editing ya. Sini bisa kita lihat ini Ustadz Oso sedang mengedit video-video. Kemudian ada pembuatan software website dari UBK Plus ya. Sistem evaluasi santri ya yang insya Allah akan digunakan oleh para santri atau wali santri untuk melihat atau mengevaluasi pembelajaran mereka secara real time di UBK Plus. Ini adalah salah satu contoh alat praktek pembelajaran santri yang insya Allah nanti digunakan pada saat pembelajaran perakitan komputer. Dan ada juga di sini perangkat jaringan yang insya Allah nanti digunakan juga sebagai praktek pembelajaran komputer jaringan.
Ya baik, demikianlah saya perkenalkan divisi IT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami dari bagian kurikulum mengajak Bapak dan Ibu untuk melihat kelas yang dimiliki oleh pesantren Umar bin Khattab Plus. Baik, untuk lebih jelasnya saya ajak Bapak dan Ibu untuk melihat kelas yang kami miliki. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya sedang berada di kelas yang dimiliki oleh pesantren Umar bin Khattab Plus. Di sini ada 5 kelas, ada 1, 2, 3, kemudian nanti di sebelah sana ada 2 kelas. Nah, pesantren Umar bin Khattab Plus ini memiliki 2 tipe kelas, yang dimana nanti ada di atas itu ada kelas yang memang ada meja, kemudian ada papan tulis, juga ada bangku. Sedangkan di sini ruang kelasnya bisa digunakan untuk media belajar halaqah Al-Quran. Jadi posisinya adalah hanya meja kecil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ini adalah gambar dari kelas yang kami miliki. Ini adalah kelas yang bisa digunakan untuk halaqah Al-Quran ataupun untuk belajar pelajaran umum lainnya atau pelajaran pondok lainnya. Nanti di kelas atas itu ada kelas yang berisikan meja belajar, kemudian kursi dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sedang berada di salah satu kelas yang berada di pesantren Umar bin Khattab Plus. Sebagaimana pada kelas umumnya, fasilitas yang telah kami sediakan untuk kenyamanan belajar Ananda nanti seperti meja, kemudian bangku, papan tulis dan lain sebagainya, ini adalah sebagai sarana penunjang untuk kenyamanan belajar Ananda nanti. Pada kesempatan ini saya berada di gedung baru, di mana di gedung baru ini rencananya kita buat 4 lantai. Nah, kita sekarang berada di basement. Nah, di basement ini ada ruangan, ada ruang laundry, ada ruang kelas, dan ada juga MCK di sini. Kemudian di atas nanti ada masjid. Kemudian di atasnya lagi rencananya kita akan membangun asrama dan kelas. Nah, sekarang selanjutnya kita akan melihat fasilitas kita untuk mencuci yang modern, ya, artinya laundry modern, sehingga nanti anak-anak tidak lagi menjemur di luar dan semua masuk pagi, sore sudah bisa dipakai dengan kualitas laundry yang cukup bagus, sehingga kita berharap tidak ada lagi yang basah, yang lembab, apalagi yang mengandung bakteri. Bahwa ini adalah ruang laundry, ya. Di sini insya Allah ini 1-2 hari lagi ini kita instalasi, ya. Ini ada 2 mesin. 2 mesin ini adalah mesin pencucinya. Jadi yang ini adalah mesin pengering. Nah, nanti setelah dicuci, dikeringkan, baru digosok. Nah, kita rangkaian cucian kotor masuk dari sana, nanti akan kita siapkan meja seleksi untuk pakaian-pakaian tadi, mengecek apakah ada sobek apa segala macam, seperti laundry yang modern lah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu lah. Nah, baru ke sini nanti ada meja-meja, baru di sini masuk cucian, pengeringan dan gosok. Jadi kita harap kalau masuknya pagi, untuk sore sudah bisa diambil. Nah, ini kapasitasnya untuk 300-400 orang sementara ini bisa. Nah, ini masjid, ya. Insya Allah kalau kita lihat progres pembangunan ini, bulan Agustus insya Allah, walaupun ini belum sempurna, ya, selesainya, finishingnya, bulan Agustus kita berharap ini sudah bisa dipakai. Penggunaan masjid ini sebenarnya ini memang khusus, ya, masjid ini khusus untuk para santri kita, para pegawai kita, para ustadz-ustadz kita yang berada dalam UBK. Tapi karena ini kita persis membangunnya ini di pinggir jalan, karena sekeliling masjid ini jalan. Nah, tentunya pada sholat-sholat 5 waktu kita akan buka pintu, ya, karena nanti ada tempat wudhu yang ada di luar, sehingga tamu yang sekitar sini, ya, warga sekitar ini yang akan sholat 5 waktu berjamaah di sini bisa bergabung dengan kita, ya, masuk ke dalam sini. Begitu juga untuk Jumatan, ya, untuk Jumatan mungkin nanti satu saat ini taraweh, gitu ya, ini tetap kita pakai untuk umum. Nah, kita lihat sekarang bahwa para
pegawai kita, mamang kita ini sedang bekerja ini ya, sedang finishing ini ya. Nah ini kita lihat mudah-mudahan ya mereka cepat menyelesaikan ini. Kalau saya lihat nih lantai ini tinggal dikit lagi ya, lantai tinggal dikit lagi, tinggal finishing. Memang kalau finishing itu agak lama gitu ya, karena harus halus, kelihatannya lebih indah gitu ya. Nah mudah-mudahan mohon lagi doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini cepat selesai. Ya Bapak Ibu sekalian, sekarang kita berada di lantai 2 di atas masjid. Di sini nanti akan kita bangun satu lantai ini adalah ruang tempat tinggal asrama. Kemudian di atasnya lagi akan kita bangun nanti di atas asrama ini adalah ruang kelas. Nah di atas ruang kelas rencananya kita bangun lapangan futsal. Nah, jadi anak-anak tidak jauh dari tempat tinggalnya, belajarnya, sembayangnya, sholatnya, dan olahraganya. Inilah harapan saya dan mudah-mudahan ya ke depan ya, UBK setelah bangunan jadi semua jadi ya insya Allah akan lebih sempurna lagi. Justru kita ingin sekarang ke depan itu para pengajar, fasilitas yang lainnya akan kita secara bertahap kita akan lengkapi, cukupi. Nah untuk itu saya mohon doanya ya, mohon dukungan, mohon mungkin juga kalau ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian tentang UBK, tentang fasilitas yang ada, infrastruktur yang ada, ya kami terbuka untuk itu demi kemajuan kita bersama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق